Pertemuan 6 text classification dengan support vector machine. 1. Pengantar support vector machine. SPM adalah salah satu algoritma supervised learning yang digunakan untuk classification dan regresi. Tujuan SPM adalah mencari hyperplane yang memisahkan dua kelas secara optimal. Dalam klasifikasi teks, fitur teks diubah menjadi vektor numerik menggunakan bow atau TF-IDF yang akan digunakan sebagai input untuk SPM. Cara kerja SPM: 1. Hyperplane, garis atau bidang yang memisahkan dua kelas data. Support vector, titik data terdekat dari setiap kelas yang membantu menentukan posisi hyperplane. Margin, jarak antara support vector dan hyperplane di mana SPM mencoba memaksimalkan margin ini untuk meningkatkan generalisasi. 3. Kelebihan SPM untuk klasifikasi teks. Efektif dalam ruang dimensi tinggi, dapat digunakan untuk klasifikasi non-linear dengan menggunakan kernel trick. Memiliki performa yang baik bahkan dengan dataset kecil. Pre-processing untuk klasifikasi teks dengan SPM. Sebelum menggunakan SPM, teks perlu di pre-process untuk menjadi fitur numerik. Misalnya dengan menggunakan teknik seperti TF-IDF atau bug of word. Dataset yang bersifat tidak seimbang dapat menyebabkan SPM tidak bekerja optimal sehingga diperlukan penyeimbangan kelas. Mengimport library langsung. Mengimport library yang dibutuhkan. 1. Pandas digunakan untuk memproses data dalam bentuk data frame. Train test split memisahkan data menjadi set pelatihan dan set pengujian. TF-IDF Factories membuat teks menjadi fitur numerik dengan teknik TF-IDF. SPC algoritma support vector classifier dari Scikit SPM untuk klasifikasi. Accuracy score, computation metric, classification report. Metode untuk mengevaluasi performa model. Membuat dataset contoh berupa ulasan film dalam bahasa Indonesia di mana setiap ulasan diberi label positif atau negatif. VD data frame mengkonversi data ke format data frame agar mudah diproses dalam Pandas. 3. Memisahkan data latih dan uji. Train test split memisahkan data menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Test size mengatur proporsi data uji menjadi 20%. Random state 42 untuk memastikan pemisahan yang konsisten saat kode dijalankan berulang kali. Vektorisasi teks menggunakan TF-IDF. TF-IDF Vectorize menerapkan metode TF-IDF untuk mengkonversi teks menjadi metrik fitur berbasis frekuensi kata. Fit transform melakukan pelatihan vektor pada data latih lalu mentransformasikan menjadi bentuk numerik. Transform mentransformasikan data uji menjadi numerik berdasarkan pelatihan pada data latih. 5. Inisialisasi dan pelatihan model SPM. SPC kernel linear. Inisialisasi model SPM dengan kernel linear sering digunakan untuk data dengan dimensi tinggi seperti teks. SPM.fit melatih model SPM menggunakan data latih yang telah diubah menjadi vektor TF-IDF. Melakukan prediksi dengan model SPM. SPM.predict menghasilkan prediksi berdasarkan data uji. 7. Evaluasi hasil model. Akurasi skor menghitung persentase prediksi yang benar. Computation metric yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan selalu untuk setiap kelas. Metrik ini memberikan informasi spesifik mengenai true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Classification report menampilkan metrik evaluasi lainnya seperti precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Ringkasan 1. Kode ini membuat model yang dapat mengklasifikasikan teks ulasan sebagai positif atau negatif. TF-IDF digunakan untuk mengekstraksi fitur dari teks. Support vector machine dengan kernel linear melatih model pada data vektor. Hasil prediksi dievaluasi menggunakan akurasi metrik, kebingungan, dan laporan klasifikasi.
Penjelasan hasil model hasil evaluasi model berdasarkan output yang diberikan. 1. Akurasi 0.65. Akurasi adalah persentase dari prediksi yang benar terhadap total data uji. Dalam hal ini akurasi sebesar 60% berarti model ini mampu mengklasifikasikan dengan benar sebanyak 60% dari total data yang diuji. 2. Confusion metric. Metrik kebingungan memperlihatkan detail hasil klasifikasi. Baris pertama 76 untuk kelas negatif. 7 adalah true negatif TN, jumlah sampel negatif yang diprediksi benar sebagai negatif. 6 adalah false positif FP, jumlah sampel negatif yang salah diklasifikasi sebagai positif. Baris kedua 16 untuk kelas positif. 1 adalah false negatif FN, jumlah sampel positif yang salah diklasifikasikan sebagai negatif. 6 adalah true positif, jumlah sampel positif yang diprediksi benar sebagai positif. 3. Classification report. Laporan klasifikasi memberikan beberapa metrik penting untuk setiap kelas, negatif dan positif. Precision mengukur ketepatan predik untuk setiap kelas atau presentasi prediksi benar dari seluruh prediksi kelas tersebut. Recall mengukur kecakupan dari prediksi setiap kelas atau presentasi sampel sebenarnya yang berhasil dikenali. F1 score rata-rata harmonis dari precision dan recall yang lebih baik mencerminkan performa jika ada ketidakseimbangan antara keduanya. Macro weighting average. Macro average menghitung rata-rata precision, recall, dan F1 score secara tidak tertimbang untuk kedua kelas. Weighted average menghitung rata-rata precision, recall, dan F1 score dengan mempertimbangkan jumlah sampel tiap kelas. Kesimpulan, akurasi 60% cukup baik namun masih dapat ditingkatkan. Model ini lebih baik dalam mendeteksi kelas positif, recall 0.86 dibandingkan negatif, tetapi precision kelas positif lebih rendah 0.50.